Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan adalah seorang jabatan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan yang dapat merugikan hasil pertanian. Salah satu contoh jabatan ini adalah Inspektur Karantina Pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Inspektur Karantina Pertanian bertanggung jawab memastikan keamanan hasil pertanian dari serangan organisme pengganggu tumbuhan yang dapat membahayakan pertanian di Indonesia. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan antara lain memiliki pengetahuan yang luas mengenai organisme pengganggu tumbuhan, tata cara mengendalikan organisme tersebut, serta memiliki kemampuan analisis yang baik dalam menangani masalah terkait organisme pengganggu tumbuhan. Tugas pokok dan tanggung jawab seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan meliputi melakukan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, merancang strategi pengendalian yang efektif, serta mengawasi pelaksanaan pengendalian tersebut secara teratur. Tempat tugas seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan biasanya berada di kantor berhubungan dengan pertanian, laboratorium, dan lapangan pertanian di mana organisme pengganggu tumbuhan tersebut dapat ditemukan. Mereka bekerja dengan cara melakukan survei lapangan secara teratur, melakukan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, merencanakan strategi pengendalian yang efektif, mengawasi pelaksanaan pengendalian, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pertanian terkait. Pertanyaan 1, apa yang menjadi tugas utama seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan? A. Memantau perkembangan hama tanaman secara berkala. B. Memberikan pemupukan pada tanaman yang terinfeksi hama. C. Mengurus administrasi kantor secara rutin. D. Mengevaluasi kualitas hasil panen secara periodik. E. Menyusun program penyuluhan pertanian untuk petani. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Memantau perkembangan hama tanaman secara berkala. Pembahasan, seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan bertanggung jawab untuk memantau dan mengidentifikasi hama pada tanaman serta merencanakan strategi pengendalian yang efektif. Pertanyaan 2, apa saja pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan? A. Pengetahuan tentang teknologi informasi. B. Pengetahuan botani dan entomologi. C. Pengetahuan tentang manajemen keuangan. D. Pengetahuan tentang psikologi komunikasi. E. Pengetahuan tentang sejarah pertanian di Indonesia. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pengetahuan botani dan entomologi. Pembahasan,
Seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan perlu memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang botani dan entomologi untuk dapat mengidentifikasi dan mengendalikan hama tanaman. Pertanyaan 3. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan? A. Menyediakan makanan bagi hama tanaman. B. Menjaga kebersihan lingkungan kerja. C. Mengikuti perkembangan teknologi terkini. D. Melakukan pemantauan hama tanaman secara rutin. E. Mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Pembahasan, seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan 4. Mengapa penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk memiliki kolaborasi dengan petani dan pihak terkait? A. Agar bisa memperoleh tanaman hama secara gratis. B. Untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. C. Agar bisa melaksanakan penelitian secara mandiri. D. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengendalian hama tanaman. E. Untuk mendapatkan hadiah dari petani yang dilayani. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pengendalian hama tanaman. Pembahasan, kolaborasi dengan petani dan pihak terkait sangat penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengendalian hama tanaman. Pertanyaan 5. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan dalam penyusunan laporan? A. Menyajikan laporan tanpa analisis data. B. Menyajikan laporan yang berimbang antara data dan analisis. C. Menyajikan laporan dengan bahasa yang sulit dipahami. D. Menyajikan laporan dengan informasi yang tidak relevan. E. Menyajikan laporan tanpa rekomendasi atau saran perbaikan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menyajikan laporan yang berimbang antara data dan analisis. Pembahasan, seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan harus dapat menyusun laporan yang berimbang antara data yang akurat dan analisis yang mendalam untuk memberikan informasi yang komprehensif. Pertanyaan 6. Mengapa penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk terus melakukan pengembangan diri? A. Agar bisa menghindari tanggung jawab yang berat. B. Untuk meningkatkan karir dan pendapatan. C. Agar bisa cepat pensiun dari pekerjaan. D. Untuk bisa berganti profesi yang lebih menjanjikan. E. Untuk tetap relevan dalam pengendalian hama tanaman yang terus berkembang. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Untuk tetap relevan dalam pengendalian hama tanaman yang terus berkembang. Pembahasan, melakukan pengembangan diri adalah penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan dalam pengendalian hama yang terus berkembang. Pertanyaan 7. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan dalam kualitas kerjanya? A. Kuantitas pekerjaan yang banyak. B. Kesungguhan dalam bekerja. C. Penyelesaian pekerjaan dengan sembarangan. D. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. E. Kreativitas dalam menemukan solusi masalah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kesungguhan dalam bekerja. Pembahasan, seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan perlu memperhatikan kualitas kerja dengan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Pertanyaan 8. Mengapa etika kerja penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan? A. Agar bisa mencuri tanaman dari petani. B. Untuk menyingkirkan pesaing dalam pekerjaan. C. Agar bisa memperoleh promosi jabatan dengan cepat. D. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. E. Agar bisa menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Pembahasan,
Etika kerja sangat penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja serta membangun kepercayaan dengan petani dan pihak terkait. Pertanyaan 9, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan dalam penyelesaian masalah? A. Menyerahkan tanggung jawab penyelesaian masalah kepada orang lain. B. Menunda penyelesaian masalah hingga waktunya tiba. C. Mengidentifikasi masalah dengan cepat dan tepat. D. Menyalahkan pihak lain atas masalah yang terjadi. E. Mengabaikan masalah yang muncul. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengidentifikasi masalah dengan cepat dan tepat. Pembahasan, seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan harus dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan tepat agar dapat menemukan solusi yang efektif dalam pengendalian hama tanaman. Pertanyaan 10, mengapa pelayanan publik merupakan hal yang penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan? A. Agar bisa mendapatkan hadiah dari petani yang dilayani. B. Untuk memperoleh apresiasi dari atasan. C. Agar petani merasa diuntungkan dengan pelayanan yang diberikan. D. Untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. E. Agar bisa memperoleh promosi jabatan dengan mudah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Agar petani merasa diuntungkan dengan pelayanan yang diberikan. Pembahasan, pelayanan publik yang baik merupakan hal penting bagi seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk membuat petani merasa diuntungkan dan mendapatkan hasil yang optimal dalam pengendalian hama tanaman. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.